Tuhan melakukan, menggenapkan apa yang diwahyukannya kepada saudara dan saya. Yang diperlukan adalah percaya. Kalau saudara mau bersama Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak bisa. Shalom sahabat Bromo, salam jumpa kembali bersama GOB Generation of Breakthrough. Hari ini saya akan bawakan satu tema, komunitas sel dan pertumbuhan iman. Sebelumnya mari kita satukan hati kita berdoa. Nantinya kami naikkan syukur kepada Tuhan untuk anugerah-Mu, untuk kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Mari Allah Roh Kudus sendiri berfirman, ajar kami mengerti isi hati Tuhan di penghujung akhir zaman ini. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sahabat Perbaus, bacaan kita dari Kisah Para Rasul 4 ayat 23 dan 24. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya." Ya saudara, dikatakan di sini Yohanes dan Petrus, ya, ketika mereka dilepaskan, pergilah kepada teman mereka lalu menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Dan ketika teman-teman itu mendengar apa yang diceritakan oleh Petrus dan oleh Yohanes, maka dikatakan berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Nah, saudara, kita pelajari di sini bahwa komunitas itu menjadi bagian penting dalam perjalanan rohani kita sebagai orang percaya. Karena mereka yang tertanam dalam sebuah komunitas, mereka akan memiliki kelengkapan dan dukungan dari orang percaya lain sebagai murid Kristus. Seperti apa yang tadi kita baca tentang Petrus dan Yohanes ketika dilepas oleh para imam-imam dan ahli Taurat, maka dikatakan ia menceritakan apa yang mereka alami dan mereka berseru bersama-sama kepada Tuhan. Jadi saudara, kita pelajari di sini apa yang didapat di dalam komunitas. Yang pertama, bertumbuh di dalam kepedulian. Seperti apa yang dikatakan dalam bacaan tadi, bahwa Petrus dan Yohanes ketika menceritakan apa yang dialaminya, lalu ia dan bersama dengan teman-temannya berseru kepada Tuhan. Nah, saudara, kita lihat respon yang ditujukan oleh teman-teman dari Petrus dan Yohanes ketika mendengar cerita itu nggak acuh, saudara. Bukannya ya cukup dengar dan biasa, enggak. Tetapi mereka menunjukkan kepedulian mereka dengan cara berdoa bersama-sama. Nah, saudara, kita lihat di sini ya bahwa di dalam komunitas ada kepedulian. Saudara di situ bisa cerita tentang apa yang saudara alami, entah itu masalah, pergumulan saudara, goncangannya saudara hadapi, saudara bisa ceritakan di dalam teman-teman komunitas saudara, baik itu gereja lokal maupun komunitas sel yang ada, di mana saudara berkumpul bersama-sama, saudara bisa bercerita. Dan saya percaya teman-teman akan dukung dalam doa bersama-sama, seperti apa yang dialami oleh Petrus dan Yohanes ini. Jadi saudara, kita belajar tentang kepedulian di dalam komunitas. Jadi komunitas itu penting. Saudara tidak akan merasa sendiri ketika saudara punya komunitas. Jadi betapa berbahagia kita sebagai umat percaya, kemanapun saudara berada, kemanapun saudara pergi, saudara gak perlu takut gak punya teman, gak perlu takut gak punya keluarga. Karena ketika saudara mungkin saudara kuliah di luar negeri, saudara atau pindah rumah di kota yang berbeda, atau di provinsi yang berbeda, dan saudara
nggak perlu takut bahwa saudara sendiri. Kenapa? Saudara nyemplunglah dalam komunitas. Cari gereja, itu hal yang pertama saudara harus lakukan. Dan ketika saudara ada di dalam gereja, ikut dalam komunitas, ya, komunitas kecil, yaitu komunitas sel yang ada. Ketika saudara ada di dalam komunitas kecil, pada saat itu juga saudara punya keluarga, punya saudara-saudara seiman. Bahkan saudara akan merasakan kadang-kadang itu lebih daripada saudara kandung sendiri, saudara. Karena seringnya kita kebersamaan bersama dengan mereka. Bahkan kalau saya rasakan dengan saudara kandung sendiri, nggak sesering saya bertemu dengan teman-teman di dalam komunitas yang setiap hari ada selalu bersama-sama di dalam doa. Ya, seperti ada satu lagu yang berkata, hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Ya, saudara adalah satu keindahan sendiri kalau saudara boleh bersama-sama dengan saudara-saudara seiman. Nah, itulah saudara kelebihannya. Sebagai satu keluarga Allah, saya percaya di sana ada kepedulian. Saudara tahu cerita tentang Ayub, bagaimana Ayub bertahan di 41 pasal dalam proses ujian yang Tuhan izinkan terjadi atas Ayub. Bagaimana ia mengalami begitu banyak kesulitan, kesengsaraan, bahkan sakit penyakit yang bertubi-tubi datangnya. Karena memang Tuhan izinkan itu terjadi untuk melihat seberapa cintanya Ayub kepada Tuhan. Nah saudara, apa yang saya pelajari di sana bahwa ternyata yang membuat Ayub kuat adalah Ayub ada dalam komunitas. Ada 4 teman yang bersama dengan Ayub. 4 sahabatnya ini selalu bersama-sama dengan Ayub. Ada sahabatnya yang berkata menguatkan buat Ayub. Tapi ada sahabatnya juga yang cenderung menghakimi Ayub. Tetapi Ayub tidak pergi atau keluar dari komunitas. Ia tetap dalam komunitas. Waktu ia dalam merasa putus asa karena keadaan yang dialaminya. Waktu ia merasa menyesali hari kelahirannya. Di situ tetap ia ada dalam komunitas. Artinya dalam respon yang benar atau respon yang salah, ia tetap dalam komunitas. Dan komunitas ini yang akan meluruskan, mengingatkan, menegur. Atau bahkan ada juga komunitas yang menghakimi saudara ya. Tetapi itu tidak membuat Ayub keluar dari komunitas. Dan mereka bersama-sama berdoa, berseru kepada Tuhan. Yang pada akhirnya Tuhan mengajar Ayub untuk mengenal siapa Tuhan. Di pasal 42 Ayub berkata di ayat 5, dulu aku mengenal Tuhan hanya kata orang, tapi hari ini mataku sendiri memandang Tuhan. Nah saudara, kita lihat ketekunan Ayub dalam komunitas membuat Ayub mengenal Tuhan secara pribadi. Begitu juga saudara, tetaplah dalam komunitas. Di tengah prosesmu, di tengah goncangan kau alami, di tengah masalah yang kau hadapi, tetap dalam komunitas. Di sana ada teman-teman yang akan menguatkan, walaupun ada proses-proses juga antar sesama ya saudara, tapi tetap dalam komunitas. Saudara akan diluruskan sama Tuhan, dibenerin jalannya sama Tuhan. Nah saudara, masing-masing anggota kelompok bisa saja bercerita dan membutuhkan tempat untuk mencurahkan isi hatinya. Biarlah anggota yang lain mendengarkan, menerima dengan kepedulian. Nah inilah yang terjadi di dalam komunitas sel. Oleh karena itu saudara, penting sekali saudara dalam komunitas sel. Pertama, saudara belajar tentang kepedulian ya. Yang kedua, saudara akan bertumbuh di dalam doa. Seperti apa yang dikatakan di dalam Kisah Rasul 4 ayat 29 sampai dengan ke-30. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Ya saudara, ini yang kita pelajari dalam komunitas, bertumbuh dalam doa. Yang dikatakan di sini bahwa mereka berdoa bersama-sama berseru kepada Tuhan. Ia berkata, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Berikan kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkan tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakan tanda dan mukjizat. Nah ini seruan daripada Petrus, Yohanes dan komunitas dan teman-teman komunitasnya bersama-sama berseru kepada Tuhan. Jadi saudara, di sini kita pelajari bahwa di dalam komunitas saudara belajar tentang bagaimana berdoa bersama-sama.
Dan komunitas itu bukan hanya tempat untuk bisa bertukar cerita seperti tadi yang pertama, tapi juga tempat untuk belajar bertumbuh di dalam doa. Saudara akan selalu diberi kesempatan untuk berdoa. Tapi jangan takut saudara, ada orang-orang yang bilang, saya nggak mau datang, nanti saya disuruh berdoa. Jangan takut, ingat doa bukan karena kita bisa. Doa karena Tuhan mempercayakan kepada kita kata-kata untuk kita nyatakan di dalam doa. Coba kalau saudara baca dalam Roma 8 ayat 26. Demikianlah juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Iya, dikatakan kita ini lemah dalam berdoa, saudara ya. Kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi dikatakan Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan yang tidak terucapkan. Dulu saya nggak bisa berdoa, saudara. Kalau suruh berdoa, saya kalau belum catat saya pasti nggak mau berdoa karena saya harus siapkan semuanya itu. Tetapi satu hari ketika Tuhan melawat saya di sebuah KKR, dan pada saat itu Tuhan panggil saya di pagi hari untuk saya bangun dan berdoa. Setelah itu saya ada yang nuntut saya baca Alkitab. Setelah itu ada yang suruh saya untuk telepon. Mami saya waktu itu ada di Banjarmasin, Kalimantan, dan papi saya ada di rumah sakit. Dan saya disuruh telepon mami untuk mami saya pulang. Tetapi ketika saya telepon mami saya bilang enggak, mami mau pulang hari Jumat aja, itu hari Minggu. Saya bilang enggak bisa, mami harus pulang. Dan saya berdoa, saudara. Dan doa itu sampai saya berdoa dengan kata-kata yang mengalir begitu rupa, saya sampai gemeteran. Dan tiba-tiba mami saya bilang, ya udah deh mami pulang. Dan apa yang terjadi? Gak dapat tiket, saudara. Tapi tiba-tiba dia mengundurkan diri sehingga mami saya bisa pulang. Ternyata hari itu Tuhan panggil papi saya. Nah, disitulah saya belajar tentang doa. Bahwa ternyata doa bukan karena saya bisa, tapi Tuhan mampukan saya itu berdoa. Bahkan dengan kata-kata yang tidak terucapkan, saudara. Ketika berdoa, hari ini saya berdoa dan akal budi saya menangkap apa yang saya katakan. Dan saya percaya Roh Kudus yang memberi kemampuan kita berdoa. Jadi sahabat penerus, jangan pernah takut disuruh berdoa, karena bukan saudara. Ketika saudara katakan, ya Tuhan saya mau, berikutnya saudara akan heran dan terkagum-kagum. Ternyata Tuhan sendiri yang memampukan saudara untuk berdoa. Jadi saudara yang tidak bisa berdoa masuk dalam komunitas sel. Saudara akan diajar bagaimana berdoa, dilatih supaya saudara bisa berdoa. Nah, kalau saudara terus tekun, maka saudara akan bertumbuh dalam persekutuan doa bersama-sama. Nah, ketekunan itulah yang akan membuat saudara memperoleh hasil. Apa saudara hasil atau buah dari ketekunan adalah sempurna, utuh, dan tidak kekurangan suatu apapun. Yakobus 1 ayat 4 nanti saudara baca. Dikatakan buah dari ketekunan adalah sempurna, utuh, dan tidak kekurangan suatu apapun. Saudara akan terus belajar dalam ketekunan. Ketekunan dalam persekutuan doa, ketekunan di dalam komunitas sel akan membuat saudara mengerti apa yang harus saudara lakukan. Saudara akan tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan bahkan saudara bisa berkomunikasi dengan Tuhan dalam doa. Nah, yang ketiga saudara pelajari dalam komunitas sel, saudara akan bertumbuh di dalam kesaksian. Ya, kita baca di ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ya, seperti apa yang dikatakan tadi, ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan keberanian, dengan berani, saudara. Nah, saudara, saya percaya ketika saudara dalam komunitas dan saudara berdoa, maka satu hari saudara akan mendapatkan lawatan Tuhan yang memberi keberanian untuk saudara bersaksi, ya saudara. Nah, inilah yang dialami oleh para murid. Mereka punya cerita. Ketika mereka berdoa sungguh-sungguh, bersama-sama mereka berdoa, maka berikutnya tempat mereka berdoa itu bergoyang, dan dikatakan mereka penuh dengan Roh Kudus, dan dengan penuh keberanian mereka memberitakan Injil. Ini satu cerita yang mereka bisa bagikan ketika mereka ada di dalam komunitas. Nah, saudara, demikian juga ya saudara, bahwa di dalam persekutuan, disitulah saudara punya kesempatan bersaksi. Biasanya kalau di dalam komunitas sel,
Kita sering suka nyanyikan begini, bersaksi terus sampai Tuhan datang, bersaksi terus sampai Tuhan datang, bersaksi, 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 haleluya, bersaksi terus sampai Tuhan datang. Ayo, siapa yang mau bersaksi? Biasanya langsung sepi, saudara. Harusnya berebutan ya saudara. Kita harus bilang saya. Harusnya begitu saudara. Jadi nggak diam. Ayo kita saksikan apa yang saudara alami, apa yang saudara lihat, saudara ceritakan dan bagikan. Dan biasanya saudara akan mendapatkan itu melalui proses, ya, melalui proses atau masalah atau goncangan atau aniaya yang saudara hadapi dan alami. Di situ ada cerita yang saudara bisa bagikan. Oleh karena itu jangan pernah lari dari proses saudara. Saudara lari dari proses, saudara gak pernah punya cerita tentang Tuhan. Saudara tidak bisa kenali Tuhan secara pribadi. Maka Hosea 4 ayat 6 dikatakan, umatku binasa karena mereka tidak mengenal Allah. Karena mereka menolak pengenalan akan Allah, maka aku juga tidak akan mengangkat mereka menjadi imamku. Wah saudara ya, jadi ternyata kenapa mereka menolak pengenalan akan Allah. Saudara bisa mengenal Tuhan di tengah prosesmu. Kau mau kenali dia sebagai Jehovah Rabbah penyembuh. Ya dokter angkat tangan karena keadaan sakitmu. Dan dia bilang bawa pulang. Nah, berikutnya kau berseru sama Tuhan dan kau peroleh kesembuhan. Di situ kau punya cerita tentang Tuhan Allah penyembuh. Kau mau mengenali dia sebagai Jehovah Jireh Allah yang menyediakan. Saudara bangkrut dulu, ekonomi merosot saudara. Dan pada saat kau berseru kepada Tuhan, di situ engkau akan melihat bagaimana Tuhan memelihara kehidupanmu di tengah padang gurun masalah ekonomimu. Nah, saudara bisa mengenali Tuhan di tengah prosesmu. Kau mau kenali dia Allah sumber damai sejahtera? Ya, maka hadapi prosesmu, dimaki, dianiaya, difitnah, ditipu, diperlakukan dengan tidak adil. Disitulah kesempatan. Ketika kau berdoa, maka damai Allah yang melampaui segala akal pikiran itu akan menguasai pikiranmu dan kau akan merasa damai sejahtera yang melimpah-limpah. Sehingga kau kenali dia Allah sumber damai sejahtera. Amin saudara. Nah itulah hadapi prosesmu dan tetaplah berdoa. Engkau akan melihat Tuhan memberi keberanian untuk kau bersaksi. Oleh karena itu miliki cerita tentang Tuhan. Dan itu hanya didapat di setiap proses kehidupanmu. Tuhan akan selalu bawa kita dalam proses demi proses untuk kau bisa mengenali Tuhan secara pribadi. Jadi ikut Tuhan bukannya sekedar kau belajar teori. Karena kalau kau hanya belajar teori sebentar kau akan melupakan. Tapi ketika engkau mempraktekkan apa yang kau dengar di dalam proses masalah hidupmu, di situ engkau akan kenali Tuhan sebagai penolong yang hebat. Amin. Nah saudara, jadi kesaksian terbaik adalah kesaksian sesuai dengan pengalaman kita ya bersama dengan Tuhan dan dilandasi oleh doa kepada Allah. Ingat, ketika engkau dalam keadaan letih, lesu, berbeban berat, Tuhan bilang, ayo datang, pikul dan belajar. Datang artinya doa, pikul terima prosesmu, belajar artinya praktekkan setiap firman yang sudah kau dengar. Ingat saudara, seorang guru tidak akan mungkin memberikan soal ujian kepada murid yang tidak pernah dipelajarinya. Gak mungkin. Pasti guru sudah memberikan pelajarannya, maka guru akan memberi soal ujian untuk kita menjawab tepat seperti apa yang dipelajari. Dan itu yang Tuhan mau. Pengalaman itu bisa berupa pertolongan Tuhan, berupa mujizat, ketekunan dalam pembentukan karakter. Itu akan membentuk engkau dan mengubah hidupmu memiliki karakter Kristus. Jadi saudara, doa mengubah ketakutan menjadi keberanian. Ya, maka tadi yang dikatakan, kalau engkau letih lesu beban berat, begitu banyak besar masalah yang kau hadapi, engkau hanya perlu datang kepada Tuhan. Doa. Terima prosesmu. Percayalah di setiap proses kehidupan saudara ada tujuan-tujuan Tuhan di dalamnya. Dan Tuhan hanya punya tujuan, dikatakan memberimu hari depan yang penuh harapan. Ingat, Tuhan tidak pernah punya tujuan mencelakakan hidupmu. Itu perlu kau catat saudara. Tuhan tidak pernah merencanakan kecelakaan dalam hidupmu. Tuhan hanya merencanakan damai sejahtera dan hari depanmu yang penuh harapan. Yang diperlukan adalah datang kepada Tuhan. Daud berkata, aku hampir-hampir tergelincir karena aku melihat orang fasik hidup makmur, diberkati sehat subur dan tidak pernah mengalami mara bahaya seperti apa yang dialami. Dikatakan ia sudah memelihara tangannya supaya bersih, tapi ia mengalami tekanan setiap hari seperti orang hukuman. Waktu aku berusaha ngerti, aku gak bisa ngerti. Tapi ketika aku datang ke bait Allah, di situ aku baru mengerti. Saudara, di tengah masalahmu, engkau tidak akan pernah mengerti kenapa itu harus kau alami.
Ketika kau datang kepada Tuhan, Tuhan akan beri pengertian. Makanya saudara, di tengah masalah yang kau harus lakukan adalah saudara datang dalam ruang doamu, tersungkurlah di hadapannya dan bilang begini, Tuhan buat saya ngerti. Maka Tuhan akan memberi pengertian dan hikmat tentang apa yang Ia ingin kita pelajari. Ya, jadi Tuhan akan mengajar kita melalui berbagai proses hidupmu. Kau akan kenali Tuhan. Ketika saya belajar hati Tuhan, yaitu ketika Tuhan izinkan anak saya waktu itu 2 masih kecil-kecil, saudara. Pulang sekolah, sebelum sekolah saya mau peluk dia, tapi dia bilang, Mbak sini, mama pergi. Kedua kalinya anak saya pulang sekolah, saya mau rangkul dia, kembali dia tolak saya. Ketika anak kedua saya tidur, dia bangun, kembali saya mau hibur dia, tapi kembali dia tolak saya. Saudara, sedih hati saya. Tapi saya tutup kamar, saya nangis karena saya hancur, hati saya ditolak oleh 2 anak saya. Tapi saya bilang gini, Tuhan, saya percaya ada pembelajaran di balik apa yang saya hadapi. Disitulah Tuhan berkata, Lydia, seperti apa yang kau rasakan, hatimu hancur, hatimu sakit karena anakmu menolakmu. Demikian juga yang aku rasakan. Ketika aku memanggil anak-anakku, aku mau memberkati mereka. Aku mau menghibur mereka. Aku mau memberi kekuatan buat mereka. Aku beri solusi untuk masalah mereka. Tapi mereka tidak mau datang kepadaku. Mereka pergi kepada yang lain. Di situ saya ngerti banget hati Tuhan. Ternyata Tuhan sedih loh saudara. Ketika Tuhan memanggil saudara melalui komunitas-komunitas yang ada, yang saudara ikuti. Setiap waktu-waktu tertentu di mana saudara sudah mengambil keputusan untuk komitmen di sana. Di situ Tuhan selalu mengingatkan untuk memanggil kita. Kenapa? Karena Tuhan mau memberkati kita. Tuhan memberi solusi untuk masalahmu. Tuhan mau memberi berkat buat saudara. Tapi ketika saudara tidak datang, saudara, saya tahu hati Tuhan hancur. Dia sedih, saudara. Demikian juga itu menjadi pelajaran buat kita sahabat penerobos. Jangan pernah tolak Tuhan. Karena ketika engkau bisa mendekat kepada Yesus dengan bukan karena kau mau, tetapi Yohanes 6 ayat 65 dikatakan, tidak ada seorang pun yang dapat datang mendekat kepada Yesus kalau Bapa tidak mengaruniakannya. Jadi karena karunia Tuhanlah saudara bisa mendekat kepada Yesus. Saudara bisa ingat jam-jam ibadah saudara. Saudara bisa ingat jam-jam doa saudara. Itu karena Tuhan masih memberikan kasih karunia atau kemurahannya kepada saudara. Jangan saudara sia-siakan waktu-waktu yang Tuhan berikan buat saudara. Sebab ada waktunya terlambat. Engkau mau datang, kau tidak punya kesempatan lagi. Maka dikatakan, carilah aku, maka engkau akan hidup. Jadi yang harus kau lakukan hari ini, di waktu yang sudah semakin singkat ini, carilah Tuhan saudara. Carilah Tuhan. Saya percaya bagi orang yang rajin mencari Tuhan, tidak mungkin hidupnya makin terpuruk, makin susah, makin sakitnya makin parah. Tidak mungkin. Saya percaya ketika kau sungguh-sungguh dengan ketulusan mencari Tuhan, engkau sungguh-sungguh menaruh harapmu kepada Tuhan. Saya percaya seperti apa yang Tuhan katakan, pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Engkau akan melihat pertolongan yang tidak pernah terlambat. Engkau akan melihat Ia menghiburmu ketika engkau sedih. Engkau akan mengalami kekuatan yang Tuhan berikan. Semangat yang Tuhan tambahkan ketika kau datang kepada Tuhan. Jadi oleh karena itu saudara, mari saudara tertanamlah dalam komunitas sel di mana engkau berada hari ini. Mungkin kau ada di gereja dengan jemaat yang sangat banyak. Tidak mungkin gembala bisa menjangkaumu. Tapi bagaimana caranya? Ada komunitas-komunitas kecil sebagai kepanjangan tangan gembala. Tertanamlah di dalam komunitas kecil saudara. Maka saudara punya keluarga. Dan di dalam keluarga itu saudara belajar tentang bagaimana berdoa. Belajar menceritakan atau menyaksikan kehebatan yang saudara alami, kehebatan Tuhan. Saudara bisa saling menguatkan dan membangun. Saudara bisa saling mendoakan dan menguatkan. Inilah yang membuat kita bertumbuh. Dalam komunitas sel, saudara akan belajar tentang kepedulian. Bagaimana saudara bertumbuh dalam doa. Dan saudara bertumbuh dalam kesaksian. Demikian sahabat Perobos, tertanamlah dalam komunitas sel.
Jangan sia-siakan waktu yang ada hari ini. Kalau kau diproses di komunitas selmu, jangan engkau pergi dan meninggalkan komunitas itu. Tetapi engkau harus tetap tertanam dalam komunitas itu. Apapun kau alami, apapun kau hadapi, apapun yang hari ini menjadi masalah dan pergumulanmu yang sangat besar di dalam komunitasmu, saudara, saya mau katakan bertahan. Mazmur 37 ayat 3 dikatakan, percayalah kepada Tuhan, lakukan apa yang baik, tinggallah di negeri dan berlakulah setia. Nah, inilah yang Tuhan mau untuk saudara dan saya lakukan. Kita belajar dari Yusuf yang melakukan hal demikian. Dikatakan dia percaya sungguh kepada Tuhan. Di setiap prosesnya di situ ada Tuhan. Sehingga ia memberi dirinya waktu dibuang. Ia tidak marah pada saudaranya. Ketika dijual sebagai budak, difitnah, masuk penjara dan dilupakan, ia tetap hadapi setiap prosesnya dengan percaya kepada Tuhan. Lakukan terus apa yang baik. Maka kenapa Yusuf selalu diterima dimanapun ia berada, saudara. Sebagai budak ia disayang oleh Potifar. Sebagai narapidana ia disayang oleh kepala penjara, saudara. Ya, karena ia tetap melakukan yang baik dan ia tinggal tetap di tempat di mana Tuhan mau ia berada. Ia tetap tinggal di Potifar. Sampai ia difitnah, ia dimasuk penjara, ia tetap tinggal di penjara walaupun ia dilupakan, saudara. Sampai pada akhirnya ia melihat kehebatan Tuhan, saudara. Ya, oleh karena itu seperti tadi Mazmur 37 ayat 3, percaya pada Tuhan, lakukan yang baik, tinggal di negeri dan berlakulah setia. Tetap setia. Kesetiaan Yusuf kepada Tuhan, kesetiaan Yusuf dalam prosesnya membuat Yusuf sampai kepada destininya, menjadi penguasa kedua di tanah Mesir. Seperti apa yang Tuhan taruhkan melalui mimpinya, itu Tuhan genapi. Demikian juga saudara, sahabat Barnabas, percayalah. Tuhan berkata, aku tahu rancangan apa yang ada padaku untuk kamu, kata Tuhan. Rancangan Tuhan adalah damai sejahtera dan hari depanmu yang penuh harapan. Semua saudara saya, kita pasti punya hari depan yang penuh harapan. Yang saudara alami hari ini bukan akhir. Ini adalah perjalanan yang membawa kepada tujuan akhir hidupmu, yaitu hari depanmu yang penuh harapan. Bukan karena engkau sekolah S3 kau punya pengharapan, tidak, saudara. Saya menemukan ada seorang pemuda ganteng, saudara, lulusan luar negeri kuliahnya. Saya menemukan dia di mana, saudara? Bukan di tempat hebat sebagai ketua DPR, sebagai presiden, enggak, saudara. Dia ada di yayasan ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Sayang sekali, bukan, saudara? Karena saudara bisa jadi hebat bukan karena kau punya sekolah yang tinggi. Engkau akan jadi hebat kalau kau punya Tuhan. Ketika kau datang kepada Tuhan, engkau setia kepada Tuhan, lakukan apa yang menjadi perintahnya, terus bertekun di dalamnya. Saya percaya engkau akan sampai kepada tujuan. Dikatakan hari depanmu pasti penuh harap. Amin. Siapapun engkau, Tuhan gak pandang bulu. Tuhan gak lihat latar belakangmu, Tuhan gak lihat pendidikanmu, Tuhan gak lihat kehebatan dan pengalamanmu. Tuhan lihat hatimu. Seberapa kau cinta sama Tuhan, seberapa kau serius datang kepada Tuhan, seberapa kau sungguh melayani Dia. Kalau kau didapati teruji akan hal demikian, percayalah Tuhan yang akan mengangkat engkau. Kalau Tuhan yang mengangkatmu, tidak ada seorang pun yang dapat menurunkanmu. Jadi oleh karena itu, lakukan tugas panggilanmu. Selesaikan sampai tuntas. Tuhan Yesus memberkati sahabat Barnabas. Mari sahabat Barnabas, tetaplah dalam komunitas sel dan bertumbuhlah di dalam imanmu melalui komunitas sel. Engkau akan mengalami proses dengan saudara-saudara seiman. Ya, karena imanmu bertumbuh bukan karena kau baca Alkitab 100 kali kau menghabiskannya, tapi engkau imanmu akan bertumbuh ketika engkau bisa menghadapi aniaya dengan jawaban yang tepat, dengan respon yang benar sesuai dengan apa kata kitab suci. Komunitas sel adalah tempat saudara punya kesempatan untuk bertumbuh di dalam imanmu, bertumbuh dalam kepedulian, bertumbuh dalam doa, dan kau akan bertumbuh dalam kesaksian. Tuhan Yesus memberkati sahabat Barnabas, tetap dalam komunitas sel dan tetap semangat dalam prosesmu. Saya akan berdoa bersama Barnabas. Haleluya. Betapa kami bersyukur Tuhan untuk pembelajaran hari ini. Kami boleh mengerti komunitas sel adalah tempat yang penting di mana kami harus ada di dalamnya. Kami tertanam, kami berakar dan kami pasti akan berbuah. Kami akan semakin bertumbuh di dalam iman kami, bertumbuh di dalam kepedulian, bertumbuh di dalam
doa kami dan bertumbuh dalam kesaksian. Terima kasih Tuhan, terpuji nama Tuhan. Hormat kemuliaan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang membangkitkan iman kami, mengurapi dan memberi kekuatan dalam nama Tuhan Yesus. Demikian sahabat Penobos, tetap bergabung bersama dengan kami. Silakan catat nomor di bawah ini dan katakan saya rindu bergabung. Saya akan beri link juga saudara. Mari kita ada di dalam komunitas pemuritan GOB. Kita akan belajar terus belajar sampai kita disempurnakan dalam ketekunan. Tuhan Yesus memberkati. Salam GOB.